Assalamualaikum. Sebentar ya. Terus aku mau gunain template. Oke. Oke. Terus oke. Kita lagi nungguin. Wow, udah banyak aja. Hai, assalamualaikum guys. Kok guys? Apa kabar semuanya? Masya Allah. Halo, Halo, Assalamualaikum, Bu Assalamualaikum. Wiji. Apa Apa kabar? kabar dok? Baik, Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. baik, baik. Sekarang lagi di mana dokter? Ini lagi masih di RSCM, belum pulang. Wah, terima kasih ya dok atas jasanya menjadi garda depan untuk pandemi ini. Masya Allah. Lagi di rumah aja nih, Bu, working from home. Iya, iya. Sekaligus menjadi guru buat 3 orang anak dok. Karena mesti Ah, sekolah dari rumah. oh itu lumayan berat. Saya sempat ngerasain 2 hari nemenin anak saya di rumah tuh. Bener, bener, bener. Iya dok, saya mau untuk memperkenalkan prospek dan dokter kepada follower saya ya. Oh, boleh, boleh. Iya. Ya, jadi Prostem itu atau Prodia Stem Cell adalah laboratorium yang bergerak di bidang penyimpanan, pengolahan, dan penelitian sel punca atau stem cell di Indonesia. Nah, topik hari ini itu ngebahas tentang diabetes dan COVID-19 itu sebenarnya ada hubungannya nggak sih bersama Dokter Farid ya? Oke, dan buat kalian yang memberikan pertanyaan menarik melalui komen feed atau di Instagram Live ini akan mendapatkan pemeriksaan gratis HbA1c untuk 2 orang yang beruntung. Nanti jangan buru-buru off dulu nih, nah soalnya diumumkan setelah live selesai, begitu. Iya. Dan saya mau izin juga untuk membacakan biografi dari Dr. Farid Kurniawan. Mohon izin ya, Dok. Silakan, silakan, Bu. Iya. Nah, Dr. Farid ini dari 2001 sampai 2005 Bachelor of Medical Science FKUI Jakarta. 2005 sampai 2007 Medical Doctor FKUI Jakarta. 2010 sampai 2015 Internal Medicine Specialist FKUI Jakarta, dan 2019 itu PhD Candidate Leiden University Medical Center Leiden, the Netherlands. Bener ya dokter ya? Ya, betul, betul. Terima kasih nih, Bu Wiji, untuk perkenalan. Masya Allah, Masya Allah. Ya dok. Oke, sekarang kita bisa langsung ke topik yang akan kita bahas, yaitu diabetes dan COVID-19 itu sebenarnya ada nggak sih hubungannya, dok? Ah, ya. Nah, sesuai dengan topik yang kita mau bicarakan hari ini, jadi memang sekarang kita lagi in banget nih COVID-19, semua pada harus banyak di rumah karena wabah virus ini. Nah, hubungannya sendiri cukup erat antara diabetes dengan COVID-19. Kalau orang banyak bilang mengatakan bahwa orang yang diabetes itu rentan terkena COVID-19, memang secara teori iya, tetapi dari penelitian yang sudah ada sebenarnya resiko untuk terkena infeksi COVID-19 antara orang diabetes dengan yang lain-lain itu hampir sama. Belum ada yang menyatakan dari penelitian bahwa pasti akan lebih tinggi terkenanya. Nah, tetapi yang lebih penting sebenarnya adalah kalau sudah terkena itu yang lebih repot karena orang-orang yang menderita diabetes ini akan lebih mudah jatuh ke penyakit COVID-19 yang derajat berat, dan sayangnya resiko meninggalnya juga lebih tinggi. Itu yang lebih penting terkait pada penderita-penderita diabetes. Kalau untuk kemungkinan terkenanya dengan yang lain sih hampir sama sebenarnya. Gitu, Bu Wiji. Oke.
Oke. Kalau diabetes itu mengembangkan infeksi virus dan bisa lebih sulit diobati ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya, bentar. Pertama, sistem kekebalan tubuh tuh terganggu kalau untuk penderita diabetes, membuatnya lebih sulit untuk melawan virus dan kemungkinan mengarah ke periode pemulihan yang lebih lama ya, Dok. Betul-betul. Tadi yang seperti saya sampaikan, jadi kalau misalnya kita ada diabetes, nah diabetes ini sangat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Dia menurunkan, secara umum menurunkan sistem kekebalan tubuh kita, nah, akan menjadi rentan infeksi, baik itu infeksi jamur, infeksi bakteri, maupun infeksi virus. Nah, kalau kita menderita diabetes, kemudian kita sekarang terkena infeksi COVID-19, tadi yang saya bilang, pada saat terkena infeksi ini, si penderita diabetes akan lebih sulit untuk melawan si infeksi virus COVID-nya sendiri. Akhirnya jatuh ke kondisi yang lebih berat, yang kalau misalnya kita lihat di berita-berita, pakai alat bantu nafas, sesak nafas yang lebih sesak nafas yang lebih berat, kemudian resiko meninggalnya juga lebih besar. Kalau dari penelitian, range-nya tuh bisa antara 2 sampai 7 kali lipat dibandingkan orang yang tidak ada diabetes untuk resiko meninggalnya kalau terkena infeksi COVID ini. Data terakhir di Jakarta kemarin saya dapat dari paparan Dinkes itu sampai sekitar 5 kali lebih tinggi untuk populasi di Jakarta sendiri, orang-orang yang di Jakarta yang menderita diabetes 5 kali lebih tinggi untuk meninggal dibandingkan mereka-mereka yang nggak ada diabetes. Oke. Itu termasuk dengan diabetes tipe mana aja, Dok? Apakah cuma tipe 1? Ya, diabetes tipe mana aja. Jadi kalau di Indonesia memang kalau secara keseluruhan diabetes itu ada banyak tipe. Secara umum ada dibagi 4, diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, kemudian gestational diabetes, dan terakhir diabetes tipe lain. Nah, yang paling banyak didengar mungkin diabetes tipe 1, tipe 2, dan mungkin pada ibu-ibu hamil udah mulai mengenal tuh gestational diabetes. Nah, di tipe 1 itu pada anak-anak biasanya, walaupun nggak selalu, tapi sebagian besar penderitanya itu anak-anak, dan terjadi karena sistem kekebalan tubuh si pasiennya ini merusak sel di dalam tubuh yang menghasilkan insulin. Insulin ini hormon yang di dalam tubuh yang diperlukan untuk mengatur kadar gula di dalam darah supaya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga, supaya dalam keadaan normal lah istilahnya. Terutama kalau kita habis makan kan gulanya jadi naik, nah itu dinormalkan sama si insulin. Nah kalau diabetes tipe 1 itu orangnya nggak bisa ngasilin insulin karena selnya dirusak oleh sistem kekebalan tubuhnya sendiri. Kalau yang diabetes tipe 2 itu yang pada sebagian besar penderita yang ada saat ini di masyarakat itu sekitar 80-90% lebih karena pola hidup biasanya, karena insulinnya nggak bisa bekerja, jumlahnya sih cukup tapi dia nggak bisa bekerja dengan baik di dalam tubuh. Oh, oke. Nah, ini Dok, lumayan banyak ada pertanyaan nih yang muncul. Wah, udah ada yang nanya nih. Ini yang pertama, Dok, mau tanya dong, kalau sudah ada penyakit diabetes, bagaimana menghindari supaya tidak rentan terkena COVID? Bagaimana, Dok? Dan untuk konsumsi makanannya juga bagaimana, Dok? Ya, pertanyaan yang cukup bagus. Jadi kalau misalnya kita sudah menderita diabetes dan kita mau terhindar dari COVID ini, sebenarnya hampir sama untuk semuanya, tidak khusus untuk menderita diabetes. Satu, yang pertama adalah kalau misalnya tidak perlu keluar rumah. Jadi sebenarnya stay at home itu adalah yang paling aman. Kemudian jaga jarak, kalau misalnya memang harus ketemu orang lain atau harus keluar rumah, jaga jarak 1 atau 1,5 meter. Walaupun itu sama yang udah kita kenal baik, udah deket banget, nah tetap aja akan lebih baik kalau kita jaga jarak. Kalau dulu, jadi kayak norma hidup di kita sekarang udah berubah. Dulu kalau misalnya kita ketemu orang nggak salaman, kayaknya sombong banget gitu. Nah kalau sekarang kita malah
kalau salaman malah beresiko untuk tertular. Belum lagi kalau dulu ngomong pakai masker, dibilangnya juga kurang ajar. Nah sekarang kalau bisa harus pakai masker gitu. Mau Nah nggak mau. terus yang mau nggak mau, jadi udah kayak berubah banget. Dulu yang dianggap normal sekarang jadi nggak normal lagi. Terus satu lagi yaitu tadi jadi jaga jarak, kemudian pakai masker kalau misalnya keluar rumah, mau ditambah dengan face shield juga boleh, tapi jangan lupa maskernya. Nah, satu lagi cuci tangan sesering mungkin. Kalau bisa sebelum cuci tangan jangan pernah megang wajah. Karena kalau kita udah megang tempat-tempat umum, virusnya nempel di situ, kita nggak tahu, kemudian kita pegang-pegang wajah, nah itu kan paling dekat dengan mulut, dengan hidung. Nah, paling gampang virusnya memang masuk melalui itu. Nah, kalau misalnya kita harapannya sih virus yang nempel di tangan tadi udah hilang, udah mati karena sabun, karena hand sanitizer. Itu sih yang harus dilakukan. Nah, satu lagi mungkin kalau misalnya untuk menderita diabetes, kalau misalnya bisa menghindari transportasi umum akan lebih baik. Karena transportasi umum itu salah satu tempat yang beresiko cukup tinggi untuk tertular virus karena kan banyak orang dan dipegang oleh banyak orang juga tempat-tempat di transportasi umum. Kemudian mereka yang di kalau misalnya saat ini kerja di kantor yang tertutup, nah kalau saat ini kita kerja di kantor yang tertutup itu resiko untuk tertularnya lebih tinggi. Kalau misalnya ada ventilasi akan lebih bagus. Nah terkait konsumsi, halo? Halo, suaranya terdengar nggak, Bu? Halo, Bu Wiji. Suara saya terdengar nggak, Bu? Nah, suara Bu Wiji yang sekarang tidak terdengar di handphone saya. Oh, oke. Kita tunggu ya. Halo dokter, sudah kedengeran? Akhirnya sudah terdengar lagi. Ini sinyalnya luar biasa, mohon maaf. Biasa. Mungkin lagi banyak yang live nih, yang lain nih kayaknya. Oke dok. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Boleh, boleh, boleh. Ya, eh, sepertinya ada ibu hamil yang bertanya ini. Dok, mau tanya dong, diabetes pada ibu hamil lebih rentan terkena COVID atau tidak? Oke, bagus pertanyaannya. Nah, jadi kalau misalnya diabetes pada ibu hamil, sebenarnya untuk kerentanan itu banyak faktor yang mempengaruhi. Tadi seperti saya bilang, dari penelitian yang ada, sebenarnya orang diabetes, baik itu yang hamil atau tidak hamil, resiko untuk terkena COVID-nya hampir sama dengan yang lain. Tetapi bahaya kalau ibu diabetes dan hamil terkena COVID itu lebih bahaya lagi. Jadi kalau kemudian diabetes dan terkena COVID, resikonya akan lebih besar lagi untuk menderita penyakit yang berat dan resiko untuk meninggalnya juga cukup berat, cukup besar, gitu. Oke, saya mau ngelanjutin pertanyaan yang tadi dok. Kalau misalnya nih ibu-ibu hamil yang penderita diabetes gestasional, termasuk saya dulu, anak ketiga, Oh, ya ah, nantinya apabila pasien diabetes gestasional ini terkena COVID-19, nanti berubah tipe nggak sih dok menjadi diabetes 2 atau hanya tetap menjadi diabetes gestasional?
Oke. Nah, pertanyaan yang bagus nih. Jadi kita mesti membedakan antara diabetes gestasional dengan diabetes yang sudah ada dari sejak sebelum kehamilan. Pertama itu dulu. Kalau misalnya diabetes gestasional, memang baru muncul pertama kalinya si diabetesnya ini pada saat hamil itu. Nah, tetapi ada satu lagi tipe, yaitu diabetes pada kehamilan. Jadi sebenarnya sebelum hamil, udah ada diabetes. Baik itu ketahuan maupun tidak ketahuan. Ketahuannya baru pada saat awal-awal hamil. Karena kadar gula darahnya agak-agak beda tuh antara diabetes yang gestasional sama yang diabetes pada kehamilan yang sudah ada dari sejak sebelum-sebelumnya. Karena biasanya kalau diabetes yang sudah ada sebelum-sebelumnya, terus baru ketahuan pada saat awal-awal hamil, gula darah udah relatif lebih tinggi. Tapi kalau misalnya diabetes gestasional, biasanya nggak terlalu tinggi tuh pada saat di ini apa kadar gula darahnya pada saat hamil. Nah, tapi resikonya tetap sama tingginya, baik itu untuk ibu maupun baik untuk bayi. Kalau misalnya ada diabetes, baik itu yang gestasional maupun diabetes pada kehamilan, resikonya besar. Pada ibu biasanya bisa perdarahan, kemudian baik sebelum melahirkan atau setelah melahirkan. Kemudian pada bayi bisa ukuran bayinya besar sehingga sulit untuk lahir. Kemudian bisa resiko meninggal di dalam kandungan juga lebih besar. Kemudian tadi saya lupa, pada ibu juga bisa resiko untuk preeklamsi sama eklamsi kalau ada diabetes gestasional maupun diabetes pada kehamilan. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, kalau kita kaitkan antara diabetes pada kehamilan atau diabetes gestasional dengan COVID, apakah? Nah, kalau diabetes jalan tadi, pasti akan tetap ada karena hamil juga udah ada. Tapi kalau si diabetes yang gestasional setelah melahirkan itu biasanya diabetesnya selesai. Tetapi punya resiko di kemudian hari untuk menderita diabetes tipe 2. Karena diabetes gestasional itu adalah salah satu resiko untuk menderita diabetes tipe 2. Sebenarnya COVID-nya tidak akan mengubah jenis. Dokter, Halo, iya, halo. iya dok. Jadi dengan waktu yang singkat ini, saya dimandatkan untuk merangkum topik yang tadi kita bahas. Ya, Jadi ya. sebenarnya tidak signifikan untuk penderita diabetes dan COVID ini sebenarnya. Yang penting tetap menjaga jarak, tetap menggunakan masker, pakai face shield pun tetap harus pakai masker, Ya. cuci tangan terus tiap hari, dan yang paling penting itu tidak menggunakan angkutan umum untuk sementara ya dok ya. Akan lebih baik kalau bisa menghindari, tapi kalau misalnya pun tidak bisa menghindari dan seandainya penderita diabetes harus kontrol ke rumah sakit dan tidak ada opsi yang lain, ya mau nggak mau tetap gunakan angkutan umum, tapi ya tadi pakai masker, kemudian jaga jarak, kalau bisa cuci tangan sesering mungkin, bawa hand sanitizer kalau perlu. Ya, nyampe rumah udah langsung ganti, cuci, sekalian Mandi langsung. ya. Iya. Oke. Dan buat followers aku yang mau bertanya lebih jauh tentang Prodia Stem Cell, bisa menghubungi tim Dokter Farid yang ada di RSCM ya dok, anytime Ya, ya. betul. Betul, betul. Juga nomor teleponnya yang tadi, nanti aku juga akan kasih di IG story juga. Terima kasih banyak Dokter Farid atas Sama-sama, terima kasih juga Bu Widi. cepatnya kita bisa bertemu ya dokter. Amin, amin. Betul, betul, betul. Dok, sukses terus. Semoga Oke, sukses juga. sehat, dokter. Baik, sukses juga buat Bu Widi. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.